Kembali lagi ke kuliah Namu, ilmu berasal dari perjumpaan, belajar, singgah, dan bertumbuh. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kisah balik dari Bapak Budi dalam merintis usaha kambing sapera, maka di segmen kali ini kita membahas tentang manajemen pakan dan juga cara perawatan. Melanjutkan perbincangan Pak Budi, untuk poin pertama adalah terkait manajemen pakan di peternakan ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana manajemen pakan yang akan digunakan. Ya. Terima kasih. Untuk di farm saya, katakanlah di Lumbung Barokah, manajemen pakan yang saya gunakan, saya menganut yang sistem semi kering. Maksudnya semi kering itu kita pakai konsentrat, dicampur sama yang tadi, yang ampas dari limbah tempe tadi, plus ditambah katakanlah serat. Serat dari peternakan saya biasa menggunakan silase tepung jagung, sama ya memanfaatkan hijauan di sekitar kandang aja. Jadi nggak ada yang lain, itu aja, Pak? Iya. Itu berapa kali, Pak? Plus itu, itu menggunakan pongkol telo. Pongkol telo. Campuran, ya. Sehari berapa kali, Pak, untuk memberikan pakan? Untuk pemberian pakan sehari 2 kali, itu pagi sama sore. Pagi sekitar jam 6:30, sama sore jam 3 sore. Iya. Jadi pakannya itu terus? Iya. Nggak ada aneh-aneh, nggak ada, Pak? Iya, nggak ada. Kalau bisa diusahakan yang kontinu. Kontinu ya? Jangan sampai berubah-ubah. Kalau berubah-ubah, katakanlah sehari pakai kata yang jenis A, kemudian hari berikutnya B, hari berikutnya C, itu biasanya ngaruh ke ini, kualitas produktivitas susu. Oke. Jadi nggak usah aneh-aneh. Iya, intinya kontinu aja. Kontinu aja. Memanfaatkan di lingkungan sekitar yang ada aja. Berarti terkait manajemen pakan mudah dan ya yang penting kontinu aja. Jadi nggak usah ubah-ubah aneh-aneh. Iya. Dan untuk poin kedua itu terkait pemasaran, Pak. Kan ini pertama ini kan masih minim, yang ternak di Porogan masih minim. Nah, untuk pemasarannya itu gimana, Pak? Untuk pemasaran kita awalnya dulu ya pakai itu WA group itu, terus kita juga silaturahmi ke peternak lain, terus sama ya rekan-rekan yang ya kita menawarkan ke rekan-rekan, ke saudara-saudara. Nanti pasti ada yang minat gitu. Akhirnya kesusahan dibandingkan dengan usaha susu yang lain apa, Pak? Kalau tingkat kesusahan sebenarnya masyarakat itu kurang mengenal susu kambing. Kan susu kambing identik dengan bau perengus, rasa beda sama susu sapi. Sebenarnya kalau kita cara perawatan, pemerahan, itu bau perengus bisa diminimalisir. Berarti masih, tapi sejauh ini progresnya lebih bagus atau masih stuck aja, Pak? Untuk progres penjualan. Untuk progres penjualan ya, kalau dari grafik dulu awal-awal itu ya grafiknya naik gitu, terus untuk sekarang itu ada stagnan. Soalnya ya mungkin terlalu banyak peternak, karena ya daya beli masyarakat yang lagi menurun. Namun gambaran ke depan mau ngapain, Pak, untuk pemasaran ini? Mau menambah ke TikTok atau ke media-media yang lain? Kalau rencana sebenarnya ke TikTok sebenarnya lebih cepat dikenal lebih. Jadi kalau nanti teman-teman mau cari nanti bisa di searching, tapi insya Allah ada gitu. Masih insya Allah. Terkait itu cukup, Pak. Jadi kalau pemasaran cukup. Yang selanjutnya terkait resiko, Pak. Pasti kan dalam berbisnis pasti ada resiko yang harus ditanggung. Nah, dalam sejauh Bapak berbisnis di dunia peternakan ini, resiko terberat Bapak itu apa? Kalau resiko itu ya
ya pasti ada, setiap usaha itu kan pasti pasti ada ada. risiko. Kalau risiko dari katakanlah pemasaran susu itu ya itu nggak enaknya kalau ketemu mitra yang kurang amanah. Pernah Pak? Ya alhamdulillah pernah. Alhamdulillah pernah. Nggak dikasih uang atau gimana? Apa dihilangkan? Ya gimana ya, alasannya dari sononya belum cair, dari sononya belum cair. Tapi kan kita juga nggak tahu. Kalau dilihat dari dia juga masih aktif kirim, mestinya kan lancar. Mungkin ya kurang amanah apa gimana itu namanya juga. Pasti resiko itu bicara soal juga kerugian. Itu termasuk kerugian juga Pak? Iya. Nominal cukup besar juga itu? Ya lumayan. Kalau dihitung-hitung ya buat kita peternak yang ya masih skala kecil gini ya terasa ya lumayan gitu. Mestinya bisa buat perputaran pakan, buat kebutuhan yang lain. Kan terpotong buat itu kan ya rada bingung juga kalau. Pernah nggak Pak di titik Bapak sudah putus asa terkait bisnis ini? Kalau terjadi seperti itu lagi? Kalau masalah putus asa sih enggak, soalnya kita masih optimis, katakanlah ada satu katakanlah mitra yang kurang amanah kan masih banyak lagi orang yang baik yang Bapak masih yakin amanah. itu? Iya, jadi nggak pernah punya rasa kayaknya aku nggak cocok untuk peternak di sini? Ya, nggak pernah Pak? Nggak pernah. Kalau kita udah nyerah begitu berarti kita jelas itu namanya rugi, kerugian paling nyata dan menyerah. Kalau belum menyerah berarti belum rugi sama belum rugi. Alhamdulillah masih diusahakan. Ya paling enggak bertahan lah. Masih bertahan sampai sekarang. Iya. Ya kita berharap kedepannya itu penyerapan susu kembali normal dan bisa buat ini lagi. Untuk harapan Bapak kedepannya untuk bisnis Bapak? Iya. Ke siapapun, ke pemerintah atau ke pejabat terkait? Kalau untuk ke pemerintah, ke pejabat terkait itu paling enggak mohon ini perhatian khusus untuk peternak kambing perah lah khususnya. Kenapa kalau dari ternak kambing sapi perah bisa ada komunitasnya, bisa ada katakanlah badan ininya, kata semacam koperasi. Kok di kambing perah itu kok belum ada. Jadi kan ya kelemahannya di situ. Masih nggak punya komunitas yang gede, jadi mau ngapa-ngapain sulit. Jadi kan kayak sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Oh, jadi harapannya semoga ini kalau pemerintah siapapun yang mendengar ini dibantu ya. Tolong dibantu. Nah, di poin selanjutnya Pak, kalau soal resiko tadi soal mitra yang kurang amanah. Kalau secara internal kan kalau menernak atau apapun itu pasti ada resiko penyakit yang menyerang. Nah, sejauh Bapak beternak ini ada nggak resiko itu yang terjadi? Iya, kalau resiko itu peternakan, apalagi kan kita melihara ini ya makhluk hidup ya. Iya. Itu pasti ada. Ada penyakit. Ada penyakit. Pengalaman Bapak gimana? Iya, kalau penyakit itu yang sering terjadi kalau pas perubahan musim itu mencret, yang jelas itu mencret. Pertama yang dari yang anakan-anakan itu, terus yang kedua kembung. Terus kalau yang lainnya sih nggak ini sih, ya cuman itu aja yang. Kalau ke apa penyakit apa itu? Matitis. Iya. Kalau matitis itu selama saya katakan melihara peternak itu kejadian satu kali mengalami itu matitis. Terus apa yang Bapak lakukan? Ya pengobatan kita tuh berusaha diobatin sendirilah, sendiri. Ada itu buat obat matitis itu ada, katakanlah yang disepet lewat putingnya itu, kita nyebutin merek nggak apa-apa ya? Ini nggak apa-apa. Kanapen P. Iya. Itu yang disuntikin dari putingnya itu yang kena matitis itu. Kalau diinjek nanti ada obat-obatan juga injek kayak semacam Lemoksin, Medoksi, itu juga bisa buat nyegah sebenarnya. Dan itu sembuh Pak? Kalau udah matitis apalagi putingnya udah bengkak
udah warna biru-biru kecoklatan, itu rata-rata bisa sembuh itu bukan karena sembuh itunya pulih terus normal, Nggak bisa bisa. diperah lagi itu, tapi sembuhnya itu sembuh ngobatin luka. Obatnya luka, tapi secara kualitas susu juga nggak bisa kembali. Susu nggak bisa kembali, terutama kuantitas. Kuantitasnya banyak Soalnya ya. kan otomatis yang kena matitis itu nanti kan putingnya hilang. Oh. Jadi kan terjadi kayak semacam pembusukan, terus kita obatin itu nanti Ya udah lama-lama mengeringkan itu dulu. mengering, tapi mengering terus lepas sendiri, copot. Oh, jadi tinggal satu. Mau nggak mau antara dijual, Ya, dijual. Apa kalau memang dia sebelumnya produksi susunya bagus, dipertahankan, diambil anakannya, terus kita belajar ya proses perawatannya yang lebih katakanlah lebih bersih lagi, harus sering-sering kita semprot pakai disinfektan apa sejenisnya buat obat-obat katakanlah virus lah, buat membunuh virus dan kuman itu. Oh, berarti kalau sudah mati berarti mau nggak mau ya dua itu, iya, ambil anakan atau dijual aja. Dan terkait itu juga Pak, kan ini kan juga musim pancaroba, kadang panas, kadang hujan, ini kan berpengaruh juga sama persediaan pakan. Nah, cara Bapak untuk menanggulangi kekurangan pakan di peternakan ini ya, ini gimana Pak? Ya, kalau sekarang itu ya, ternak sekarang itu sebenarnya untuk pakan itu lebih gampang, lebih mudah daripada dulu. Kalau dulu kita kan paling enggak harus, kalau enggak ada harus ya nyari. Kalau sekarang udah banyak katakanlah orang-orang yang produksi khusus pakan, ya silase, apa yang kering-kering, apa buat serat-serat katakanlah kangkung kering, pongkol, itu kan udah banyak sekarang. Ya tergantung ini kita mintanya gimana, ada duit kita pesen berapa langsung datang. Jadi nggak usah cari-cari, nggak usah hujan-hujanan cari. Iya. Jadi ini lebih aman sebenarnya. Kalau pakan sebenarnya lebih aman. Jadi sejauh ini nggak pernah ngalamin kekurangan pakan, sampai bingung-bingung cari pakan, nggak pernah ya Pak ya? Nggak pernah. Asalkan ya itu tadi manajemennya kita kan bisa ngitung loh. Itu katakanlah persediaan serat, katakanlah 1 ton itu kita kira buat berapa minggu, berapa katakanlah bulan. Terus kalau apa itu kan ada serat sama ini protein. Kalau dari protein kan kita ngambil konsentrat tadi, kita tinggal menyesuaikan aja kebutuhan kita per bulan itu berapa. Itu tinggal bisa diadakan gitu. Dia aman aja. Dan gini Mbak, kan selain beberapa poin tadi, di beberapa bulan ini kan juga kancah ekonomi sedang mengalami struggle juga. Nah, di bagian penjualan, penjualan susu, penjualan anakan juga, ini bagaimana Pak menghadapi permasalahan harga ini yang naik turun ini Pak? Turun ya. Untuk keadaan saat ini memang lagi gimana ya? Lagi susah banget ini, ya, ketemu lagi nggak enaknya ya. Lagi nggak enak banget ini Pak. Soalnya kita mau katakanlah jual anakan yang jantan lepas sapi itu harganya murah banget, abnormal. Nggak normal, lebih abnormal. Abnormal. Terus untuk katakanlah susu juga rada tersendat. Ya kita gimana ya, ikhtiar lah sama berusaha nanti kan ada jalan ininya kalau kita masih muterin uangnya gimana? Berarti susu nanti kalau ada anakan dijual anakannya. Iya. Terus kalau gitu. Ini kan yang jelas untuk harian tuh yang dari susu itu, nanti harian dari susu, terus untuk mendukung katakanlah bulanannya buat pakan itu sebenarnya kalau pas harga katakanlah normal semua dari anakannya juga cukup gitu. Kita ngambil itu hasil dari susu. Kalau anakan itu kan bonus. Bonus dari kita beternak itu bonusnya anakan, kita keluarin, kita jual katakanlah buat beli pakan udah tercover makan. Oh iya, sekalian informasi Pak, kalau
teman-teman di pemirsa di YouTube ini mau ke sini bisa beli anakan juga ya Pak ya? Bisa. 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 Di Desa Teranjang teman-teman di Simal Morogo teman-teman bisa ambil anakan di sini juga banyak. Nanti kalau tertarik untuk memelihara kambing sapera bisa langsung ke sini aja hubungi Pak Budi. Iya. Nanti ada nomor di bawah yang bisa dihubungi. Nah, untuk masalah-masalah ini mungkin banyak dan kompleks banget, Pak. Nah, Iya. dan untuk selanjutnya poinnya, Pak, terkadang sebagai generasi muda seperti saya Iya. ini, saya itu mungkin salah satu pemuda yang cukup enggan untuk beternak. Iya. Pertama karena ribet, Pak. Karena harus mikirin pakan, mikirin pengolahan pangannya juga. Nah, pesan Bapak untuk teman-teman sebenarnya seenak apa sih Pak kalau beternak, kok Bapak masih bertahan sampai sekarang itu seenak apa sih Pak? Kok nggak mau keluar, nggak putus asa itu seenak apa Pak? Iya, terima kasih. Bagi ya rekan-rekan mahasiswa atau kaum muda, jangan malu berproses. Saya malu berproses itu poin penting itu. Iya, soalnya kalau kita malu berproses, kita nggak bakalan akan memulai berusaha. Oke. Walaupun katakanlah dari sekecil apapun, kita sebagai pemuda itu harus belajar berproses lah. Oke. Dan mungkin ada pesan untuk sampaikan teman-teman yang mau beternak? Apa Pak? Untuk teman-teman yang mau memulai ternak, itu yang pertama harus belajar dulu. Terutama belajar dalam hal manajemen perawatan, manajemen pakan. Terus yang nggak kalah penting, belajar memasarkan kira-kira apa yang mau dihasilkan itu, produk yang mau dihasilkan itu apa, itu paling enggak kita harus belajar memasarkan dulu. Kalau bisa sebelum beternak harus siap dulu memasarkan. Lebih baik katakanlah belajar dulu sebelum kita terjun langsung. Jadi nanti kalau pas sudah terjun langsung katakanlah beternak, kita masarinya nggak kagok lagi, udah lancar semuanya. Oke. Wes. Mungkin ini sedikit kenang-kenang di teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu hari-hariannya sebagai beternak ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe untuk Kuliah Namu dan tunggu perjalanan kami selanjutnya. Sampai jumpa.